Ngomongin New Year Resolution, itu rasanya udah jadi sebuah kewajiban kalau setiap orang pasti bakal update status New Year, New Me, a fresh new start, 1/365. Well, don't get me wrong, I do love the energy, but for me, in the first month, itu bakal hilang. So, to overcome that, di video ini gue bakal ngasih tahu tips gimana caranya biar bikin resolusi-resolusi lo itu jadi sedikit lebih terjalankan. Dan gue juga bakal ngasih tahu salah satu resolusi gue lagi pengen gue lakukan di tahun ini. Dan kalau misalkan sama dengan lo, semoga tips dari gue ini bisa ngebantu lo untuk mencapai resolusi lo di tahun 2022. Jadi langsung aja terus tonton video sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube gue. Nah, yang pertama adalah create fresh new start. Jadi kalau misalkan gue pribadi itu, gue memutuskan untuk beli iPad baru untuk journaling gue. Bebas sih kalian mau pakai buku atau mau pakai iPad, terserah. Tapi menurut gue personally suka dengan journaling karena gue bisa nge-track kira-kira apa yang mau gue capai pada saat itu gitu. Dan gue bisa ngeliat langsung daripada kayak lo cuma ngide doang di kepala, takutnya kan lupa. Apalagi kalau lo cuma nyimpen jadi instastory doang gitu kan. Gak bikin resolusi dalam setahun. Artinya gue bikin beberapa resolusi gue bagi dalam short term gitu. Kenapa? Karena gue pribadi tuh suka bikin fresh new start kayak each month gitu, karena gue bisa track setiap bulannya apakah resolusi gue atau fresh start gue itu sudah tercapai atau belum. Itu kalau gue pribadi ya. Yang kedua adalah break goals into micro habits. Saat resolusi yang lo buat di tahun ini itu terkesannya cukup besar dan a bit too hard to achieve, pada akhirnya lo bakal bikin mini excuses untuk nggak melakukan hal itu karena lo ngerasa lo capek aja dan unachievable gitu. Nah, daripada gue bikin resolusi yang pada akhirnya gak gue lakukan, jadi gue memutuskan untuk merubah goals itu untuk gue terapin ke habits gue yang sederhana gitu. Contohnya, misalkan gue pengen lebih banyak baca buku kayak dengan self development. Mungkin untuk beberapa orang baca buku tuh jadi sesuatu hal yang berat atau mungkin aduh mager banget gitu kan. So we break it into micro habit. Kecil dulu gitu. Lo baca sehari itu mungkin 15 halaman, 1 bab, 1 paragraf maybe. Itu mungkin terkesannya kecil, tapi kayak they call it micro habits for a reason, right? Lebih baik lo sedikit tapi konsisten daripada lo effortnya besar but not consistent. Dan yang terakhir adalah gue pengen memperbanyak channeling untuk source income gue. Ini sebenarnya jadi resolusi tiap tahun ya. Mungkin buat lo juga yang punya resolusi yang sama, pengen memperbanyak source of income, gue bakal membantuin lo gimana caranya lo bisa meningkatkan source of income lo. Dulu gue itu cuman mengandalkan one source of income karena gue belum belajar banyak. But as the time goes by, gue mulai mempelajari beberapa hal baru. Akhirnya sekarang gue punya kurang lebih ada 6 source of income gue jalanin sekarang. Salah satunya adalah dengan investasi. Gue memutuskan untuk lebih berani belajar tentang investasi, yaitu di produknya saham. Dan gue seneng banget karena pas gue mulai sharing pengalaman gue untuk investasi di saham, itu banyak banget ternyata yang penasaran sama pengalaman gue belajar saham. Dan gue pemula. Ya kalau misalkan lo ngikutin gue di Instagram atau mungkin lo ngikutin gue di video-video sebelumnya, gue sedang mencoba untuk belajar investasi saham di pasar-pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang sih gue fokusnya di pasar luar negeri. Banyak juga yang nanya gue pakai aplikasi apa. Ya gue pakai aplikasi namanya GoTrade. Buat yang belum tahu, aplikasi GoTrade ini adalah aplikasi yang memang kan based on Indonesia, itu ada di Malaysia dan Singapura. Mereka layani jual beli saham di pasar US. Dan gue juga banyak dapat pertanyaan kayak, emang aman ya beli saham di pasar US? Gak pernah kedengeran itu namanya GoTrade. Ih, takut serem gak ada OJK-nya. Gue sering banget dapat pertanyaan ini. Oke, gue bakal coba jelasin kenapa gue berani untuk beli saham lewat aplikasi GoTrade. Jadi saat lo misalkan deposit nih duit lo ke aplikasi GoTrade ini, mereka nggak megang duit lo sama sekali, tapi mereka bakal langsung ngalihin ke sekuritas, yaitu Alphanya Securities, yang dimana diawasi oleh bank kustodian yaitu BMO Harris, dan mereka sudah terregistrasi di FDIC atau Federal Deposit Insurance Corporation, dan mereka lah yang bertanggung jawab atas keamanan investasi kalian. Apakah bank kustodian itu aman? Jadi mereka juga disupervisi nih kerjanya sama OCC atau Office Control Currency di US. Duit kita pun juga diasuransikan up to $250.000 per depositornya. Jadi memang udah banyak lembaga yang mengawasi aplikasi GoTrade ini. Pribadi sih ya percaya aja karena registrasinya pun tuh sudah jelas. Nah, jadi aplikasinya tuh kayak gini. Lo nanti bisa login aja, atau mungkin kalau misalkan lo belum login dan lo pengen dapet $2 gratis, lo bisa klik link di description gue untuk langsung daftar. Setelah lo daftar, lo tinggal masukin data diri dan nanti lo tinggal masuk aja ke aplikasinya. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Nah, buat pemula kayak gue sangat merasa terbantu dengan adanya aplikasi GoTrade ini ya, karena tampilannya tuh juga gampang, terus juga mereka kasih banyak banget informasi-informasi yang menurut gue tuh gak terlalu ribet tapi juga mudah dipahamin. Nah, yang bikin gue senang juga di aplikasi ini, depositnya tuh gampang banget. Jadi buat pemula kayak gue tuh lebih termudahkan karena mereka bisa nerima dari BCA atau Dana ataupun juga dengan GoPay. Nah, jadi gitu guys, salah satu resolusi untuk meningkatkan source income gue di tahun 2022. Nah, terus gimana kalian? Udah buat resolusi di tahun 2022 atau belum? Kalau udah, komen ya di bawah. Segitu dulu video dari gue. Kita ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.